Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada yang terbaru. Kita masih bahas masalah politik dan tentunya pemilu 2024. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sekjen PD Perjuangan ya, Bang. Oke, ini katanya gini, dalam sebuah wawancara beliau mengatakan sesuai hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap KPU ternyata dipasang Jason script, wah, yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud. Padahal ketika ahli IT melakukan normalisasi terhadap Jason script pada 16 Februari jam 2 pagi perolehan Ganjar Mahfud 33% dan Prabowo 43%. Ini datanya Bung, Ganjar kami menangkap. Ini maksudnya apa nih, Bang? Coba diinterpretasikan. Coba pakai logika ya. Ini kan ada ahli survei. Sebelum pemilu itu, ya, angka yang ada pada survei internal kita itu, iya, si botak itu ahli survei, baru ingat 30-an%. Pak Anies di 20-21%, Pak Prabowo itu di 43-46%. Kalau kemudian di hari H lompat ke 58, carikan saya di negara mana itu pernah kejadian. Carikan saya di mana secara teoritik itu mungkin terjadi tanpa ada faktor-faktor yang mendorong dongkraknya suara salah satu paslon atau ambruknya paslon yang lain. Nah, makanya saya bilang tadi, yang menang ini bukan orang, yang menang ini adalah apa? Yang jebol ini bukan kandang-kandangan, yang jebol ini moralitas kekuasaan, Pak. Tapi data 33% yang diyakini oleh Pak Sekjen, artinya di data PD Perjuangan Ganjar ini angkanya 33%. Ya, 30 sampai 33%. Karena gini, agak beda sama quick count Mas Toto nih. Lah kan kalau quick count tadi makanya saya tanya, waktu quick count lapor nggak sama Kades sama polisi segala macam? Ya kalau lapor kan everything can happen kan? Karena mereka cuma pakai 2.000, 2.500, Kompas 3.000 sampel. Iya kan? Nggak ada susahnya urusan begitu, anak kecil juga bisa gitu loh. Jadi kalau kemudian sama Kompas sama dia hasilnya? Ya iya. Kan tadi makanya saya bilang, apakah mereka ada di ruang yang independen, ya, tanpa ada intervensi? Kan dia juga nggak tahu. Kalau menurut saya sih nggak tahu. Kalau kita menangkap informasi, nah nanti kan kalau kepala BIN bisa menjelaskan, benar nggak ada intersepsi? Kita nggak tahu. Ini kan dunia sudah canggih, Pak. Ya. Jadi misalnya dari yang kita temukan dari screenshot itu jam 13 sweep sudah ada hasil di di Sirekap itu yang sama persis dengan quick count. Coba, tapi nanti itu persoalan teknis, nanti rakyat bingung, dianggap kita nggak terima kenyataan, padahal kita sudah lama siap dengan kebrutalan ini. Ya nanti di angket kita akan bicara. Pak Jaksa Agung gimana Pak Jaksa Agung? Moralitas yang jeblok. Iya, termasuk keyakinan 33% nih Prabowo Ganjar. Yang kita buat itu Jason script tadi ya kan, buat aja salah sekali 100% begitu ya. Jensen yang bermasalah itu adalah soal KPU menggunakan anggaran untuk mengadakan barang yang salah itu. Kalau itu kita kirim besok, saya selaku Jaksa Agung akan ngirim besok Kepala Kejaksaan Tinggi untuk periksa anggaran itu. Dan dari dulu kan Jaksa Agung bayangan akan kirim itu besok itu dia. Tetapi kalau untuk pemilunya yang kita pakai adalah sistem rekapitulasi berjenjang, mulai dari TPS, dari kecamatan, kabupaten, provinsi sampai puncaknya ke rekap nasional kemarin. Dan di tiap jenjang ini boleh Anda memberikan keberatan. Di situ ada saksi. Media juga memperhatikan begitu. Kalau tidak puas jangan tanda tangani. Kalau ada masalah masukkan di form keberatan gitu. Jadi kalau soal Jason script dan lain-lain itu ya, itu soal pengadaannya yang salah tuh. Jadi KPU mengatakan itu alat bantu, ternyata tidak membantu. Kalau sudah keluar uang, jadi pengadaannya itu yang harus diusut itu. Jadi tapi apakah Sirekap menjadi alat begitu atau ukuran untuk menentukan seseorang menang atau tidak begitu, baik di Pileg maupun di Pilpres? Bukan. Karena kita ini kan masih pola manual itu kan, sistem berjenjang itu. Itu kalau untuk yang itu nanti Jaksa Agung Pak Presiden, ya langsung saya kirimkan nanti. Kalau untuk level itu nggak perlu tinggi-tinggi KPK. Level Kajari Jakarta Selatan udah bentar ya, karena kita harus jeda dulu, ternyata ini harus break dulu. Jadi Jaksa Agung ada yang tertinggal nih soal moralitas kekuasaan. Soal moralitas. Persis. Jadi kalau kita ingin memperbaiki pemilu ini begitu, kita nggak perlu nuding. Itu memang ada persoalan di pemilu kita ini.
Jadi misalnya pileg tuh, kita kalau mau jujur-jujuran begitu, kan kita tidak boleh hipokrit begitu, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, padahal faktanya begitu terjadi dan kita sama-sama tahu memang masih politik uangnya. Mau di tingkat DPRD kabupaten kota, provinsi, sampai RI begitu dia. Kalau tempat saya sampai presiden. Ini Jaksa Agung Bayangan yang bilang gitu. Realita, saya harus Jadi, bilang. itu makanya, kemana Bawaslu? Kan kita sudah memilih, kita ini negara hukum. Itu di pasal 1 Undang-Undang Dasar langsung disebut itu, negara Indonesia negara hukum katanya. Untuk menyelesaikan ini pasti melalui proses penegakan hukum, Pak Kepala BIN. Penegak hukum pemilu itu Sultan Bawaslu. jadi Kepala BIN Bayangan. Dia badan ad hoc. Kita bilang nggak cukup nanti ini powernya kalau ad hoc. Akhirnya kita buat menjadi ya Badan. Dan Dari di Panwaslu, seluruh kabupaten di Indonesia ini ada, sampai 3 kecamatan ada panwasnya begitu. Harusnya bertindak mereka terhadap ini. Kalau kita ingin beresin dia, itu. Ini nih problem. Jadi kalau Dibuktikan dengan cara memperbaiki sistem. Persis. Misalnya begini, Bawaslu itu tidak melakukan rekap. Yang melakukan rekap tuh hanya KPU. Seharusnya kita punya benchmark lain. Bawaslu itu juga harusnya melakukan rekap. Jadi kita punya. Itu Partai makanya politik punya. Lalu yang kedua, supaya yang terpilih orang-orang yang benar baik, ya, kompeten segala macam. Kalau menurut saya tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada proporsional tertutup supaya partai bisa memilih orang-orang terbaik kayak itu Bung makanya Jansen. itu makanya kemarin Tapi aku kemarin semua katakan pada nolak. begini, itu makanya kemarin aku katakan ini kan pengakuan dosa juga ini, karena ini kan bagus rapat kabinet kan, nah, untuk perbaikan. Jadi aku ini adalah salah satu orang yang paling terdepan kemarin di Mahkamah Konstitusi membela soal sistem proporsional terbuka yang harus tetap dipakai di pemilu kita. Jadi kemarin aku sudah katakan ya, saya menarik ucapan itu sepanjang kemudian sistem proporsional terbuka ini tidak dibarengi dengan penindakan hukum yang keras terhadap politik uang. Karena hanya itu temannya. Kalau temannya penindakan hukum ini tidak jalan, ya rusak parah ini sampai ke bawah sistem proporsional terbuka ini. Jadi kalau tidak ada penindakan hukum, kita kembali menurut saya ke proporsional tertutup sebagaimana disuruh oleh teman-teman PDIP kemarin. Kita harus jujur, ini rapat kabinet. Bisa direkonsider lagi ya Sekali lagi ini rapat kabinet ya. Nah, ini dia. Ini pernyataan saya selaku Jaksa Agung ini. Dan satu hal lagi, kita cuma Jaksa Agung nggak bisa menindak ini ya, nggak bisa menindak politik uang ya, karena bisa sebenarnya. Ini pun tidak jalan kali ini. Itu makanya saya akan memarahi jaksa-jaksa yang sudah saya masukkan di Gakumdu. Nah, di situ saya kira realita lapangan. Ini kita bicara realita lapangan ya. Bahwa apa? Gakumdu itu kalau dia memang benar-benar ya, benar-benar tidak ada intervensi kekuasaan di sekelilingnya, dia akan bergerak. Tetapi ketika kekuasaan bermain di sekitarnya, dia pun terpaksa tutup mata. Saya tanya langsung di lapangan, kenapa? Bahkan di dapil saya tuh yang sudah ditangkap pun melakukan politik uang, itu lepas, Pak. Pak Menteri, itu saya selaku Jaksa Agung, jaksa-jaksa yang saya kirim di Gakumdu itu saya katakan ya, harus bertindak benar sebenarnya. Itu dia. Tapi karena intervensi kekuasaan nggak benar kata Pak Menteri. Oh enggak, saya jaga enggak. Saya katakan seluruh jaksa yang saya tempatkan di Gakumdu ya, kalian harus bertindak sebagaimana tertulis dalam hukum itu gitu dia. Ini sebenarnya itu karena kita kabinet bayangan. Dalam kabinet realita itu omong kosong. Saya katakan itu omong kosong. Omong kosong kata Bang Deddy. Realitanya di lapangan, kalau ini memang permainan murni hanya para peserta pemilu, saya kira Gakumdunya akan punya kemampuan untuk menegakkan hukum. Kembali ke moralitas kekuasaan tadi. Moralitas kekuasaan tadi, ketika kekuasaan ikut bermain, mereka harus menghindar diri. Mereka siapa? Kalau soal ini harus termasuk termasuk bicara data-data IT gini, yang soal tadi penguasa itu kan ada di semua level. Oke, saya tidak mengatakan penguasa tertinggi atau presiden atau siapapun. Tetapi ketika instrumen kekuasaan bermain, mereka ini juga yang jadi Panwas, Bawaslu segala macam itu memangnya punya apa? Itu kan realita. Kalau soal itu kita harus fair, seluruh partai yang jadi peserta pemilu ini ya. Seluruh partai kan jadi peserta pemilu. Punya tangan di kekuasaan-kekuasaan itu tadi harus fair. Semua minta perlindungan kok itu. Ketika mau bagi uang, jangan kau tangkap aku ya, jangan kau gini. Kalau kita mau fair ini, itu dia. Tanpa perlu harus menyebut nama partai ini, orang ini lain segala macam. Ini kan kritik otokritik kita untuk perbaikan ke depan. Kalau kita mau fair, mau itu partai politik mau siapapun, sepanjang instrumen kekuasaannya tidak ikut becek di lapangan, partai manapun nggak akan berani. Karena apa? Semua partai juga bisa mengakses kekuasaan.
Tetapi ketika mereka menjadi bagian daripada kerusakan moral tadi, ya kita nggak bisa berharap sama Kita jangan bagian salahkan ini. Bawaslu. Ini kerusakan ini, Sama. kita ini bagian yang ikut melakukan semua nih. Itu dia. Itu makanya aku katakan tadi Saya nggak tuh perlu kita ini nunjuk. Saya tuh punya pengalaman ya. Namanya kita udah sering caleg ya. Ya. 2000, Paling tua ya di sini. 2014. Bang Sulpan, 2019, Kepala Bin saya Bayangan. oleh seseorang. Dia bilang, Bang, menurut KPU, abang ini udah aman suaranya. Tapi supaya tidak dimainkan sehingga ditambah suara orang, sehingga abang rendah, abang mau bayar nggak? Oh, oke. Ya kan? Ini Kan tadi yang Kepala Bin bukan kaleng-kaleng. politik tadi. Jadi money politik itu bukan untuk rakyat saja. Yang paling parah itu untuk petugas-petugas di lapangan. Ya, itu lebih parah lagi. Kalau rakyat berapa sih terima amplop? Bang, ini ada hubungannya nggak sama moralitas kekuasaan? Jadi Lah ini semua Bakumdu kan bicara moralitas kekuasaan. Ini kan dampak semua. Persepsi saya, aku ya, bahwa sebenarnya ini persoalan pilpres, debat pilpres itu sangat menentukan, gitu. Betul. Ya, ketika pelecehan terhadap Prabowo dilakukan oleh Ganjar, oleh Anies, ini pengaruhnya besar. Ya, pengaruhnya besar. Dan kemudian Berbagai survei menunjukkan bahwa pengaruh debat itu insignifikan. Bang Sulpan ganteng. Semua teori-teori ilmu politik, ya dokumentasi dari jurnal-jurnal, debat presiden itu tidak pernah berpengaruh signifikan. ya, tapi begini, ini kan saya ikutin lembaga survei. Ya, betul. Beberapa lembaga survei itu mengatakan bahwa hasil debat pilpres itu punya pengaruh besar akan meningkatkan elektabilitas capres. Tapi lembaga survei bagaimana? Pak Kepala Bin. Gini, Iya. semua dari Ya, lanjut. Menteri Pariwisata lah ya, Iya, yang lebih boleh, tahu kondisi Nah, lapangan. ada Yang satu- biasa mensurvei daerah-daerah. Ada satu yang pertanyaan eksotik. juga, Mas Conto. Bagaimana kita melacak adanya intervensi dari kekuasaan ini di dalam perubahan dinamika Itu dulu elektoral? tadi, ini? Begini, lompat. saya mau luruskan tapi gini. Pertama, kalau dilihat dari rangkaian data longitudinal lembaga survei, hasil debat itu insignifikan. Masyarakat kita belum terbiasa untuk kemudian terbawa dipengaruhi perilaku pemilihnya didasarkan pada isu yang ada dalam debat, mau itu secara emosional ataupun rasional. Tapi yang harus kita lihat lebih jeli gini, misalnya bahasa sapu bersih dan mengagetkan, misalnya Ganjar kalah di kandang banteng misalnya. Kandang banteng betul, PDI Perjuangan tetap nomor 1 di kandang banteng. Tapi kalau dihitung persentase cuma berapa? 25. Suara dari PDI Perjuangan plus P3. Jadi sebetulnya awal mula hitung-hitungan kuantitatif untuk pasangan 02 itu sudah pasti jauh lebih unggul. Mereka sudah memiliki 45% kekuatan parpol. Belum plus-plus lagi partai-partai kecil. Kalau linear. Jadi, untuk mengejar 50% saja, kalau bicara mesin politik pun itu sebenarnya tidak sulit. Jadi kalau bicara mengenai misalnya di Jateng, kok bisa Prabowo Gibran yang loh iya, PDI Perjuangan bener kuat. Tapi tetap kekuatan PDI Perjuangan pun andai kata bisa solid tidak pun. gini ya Pak, tiap daerah itu beda-beda faktornya. Contoh ya, aku Betul, ambil misalnya sampel Sumatera Utara, di mana aku kan Medan, bukan karena dapil kampung juga. Iya. Orang Medan ini, Bang. Akui memang faktor Pak Jokowi itu besar sekali untuk menangkan Pak Prabowo. Saya pengen masuk ke sana nih. Itu makanya Mas Ganjar tinggal 10%. Jadi kalau aku nanya ke orang Batak, contoh ya, Iya, Bang. Inang buasa doi pilih tamu. Kenapa kalian pilih Pak Prabowo? Buasa pilih tamu si Prabowo, Pak Prabowo. Pemilu nasal pun yang pilih tamu. Alanya dong Pak Jokowi katanya. Karena ada Pak Jokowi, Iya. adong anak Presiden terbaik. Anak, Masya Allah. Gibran. Iya. Buasa nih pilih tamu musisi ya, Pak Ganjar. Presiden Dong, kalau kalau Pak Ganjar yang pilih tamu, ada caleg mendukung di calon PDIP presiden pilih tamu. Tapi kalau caleg dari terbaik, PDIP, Masya Allah. caleg dari PDIP, tetap kami pilih. Ya. Itu kan yang kemudian lucu. Itu dia. Ketika pada survei berbulan-bulan, Jadi- kan sudah berbulan-bulan dia ditetapkan jadi wakil presiden, calon wakil presiden. Tetapi kan survei-survei lembaga yang kredibel kan nggak menunjukkan itu. Dia baru ketahuan di hari H. Kenapa Jadi lu pilih? maksudku Mas Kan Tok, gitu nih. Itu intervensi di kekuasaan. beberapa apa bukan? tempat ya, faktor Pak Jokowi bisa buat menang Pak Prabowo. Sebaliknya di kampung sebelah di Aceh, faktor Pak Jokowi juga yang buat Pak Prabowo nggak menang. Ya. Pemilu yang lalu Pak Prabowo menang di Aceh, Ya. menang Betul. di Ya. Sumbar. Aceh dan Tapi kok jadi Padang. kalah.
Karena faktor Jokowi. Pak Jokowi. Ya, betul. Terus untunglah itu terjadi. Ini realita jujur ini. Daerah-daerah yang DPT-nya kecil. Kalau Gimana yang DPT menjelaskan besar, yang Pak Jokowi gambarnya sudah gede-gede dipakai oleh PSI, ya ternyata zong. Ini makanya gini. Kalau kita menyebut faktor Jokowi benar-benar Untuk apa? sangat Untuk pileg. Ya, memang calegnya PSI nggak dikenal rakyat itu, dikenal caleg PDIP. kan kembali ke faktor Pak Jokowi. Ini caleg Jangan PDI setelah ada Armando bilang kalau saya ada tidak salah, ngaruhnya kan? Pak Suka individu Jokowi. ini, individu. Kalau caleg individu. Ya betul. Saya mau highlight kembali Pak Menteri dengan pertanyaan betul, prinsipil siapa? ya Pak Presiden tadi. Realistis. Tadi kita bicara moralitas kekuasaan, intervensi kekuasaan. Gimana kita bisa mengidentifikasi itu Pak? Ini masuknya intervensi kekuasaan, apalagi kalau kita lihat tadi sekjennya Pak Menteri BUMN sendiri udah membuat kurang lebih cuacanya nih, kita harusnya angkanya sekian. Kita bicara mengenai intervensi kekuasaan nih Pak Kepala BIN. Bagaimana intervensi kekuasaan itu bisa masuk dan apakah betul Ini parah, Presiden bayangannya parah. Yang dikatakan oleh Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto bahwa ini udah kacau, udah ada Jason script yang harusnya angkanya segila, manipulasinya sudah terlalu kentara. Bagaimana data intelijen Anda nih Pak Kepala BIN? Tapi lebih baik di asiknya dijawabnya usai jeda berikut. Kami akan segera. Kita bicara intervensi, itu kan dalam negara otoriter. Kan itu dulu. Dalam negara demokratis, intervensi itu kalaupun ada, itu kan abu-abu. Ya betul. Tidak terus terang. Kalau kita bicara Orde Baru dengan sikap otoriter, itu kan kita udah tahu langsung. Pasti ada keterlibatan presiden atau pemerintah. Nah sekarang kan kita ini bukan negara otoriter. Betul. Oleh karena itu saya melihat sebenarnya cara nanti dulu jadi cara bagaimana orang cenderung untuk memilih Prabowo misalnya, Prabowo Gibran itu cukup dengan pesan-pesan. Apa pesannya? Pertama tadi sudah disebutkan ada Gibran di situ, anaknya presiden. Kemudian presiden melakukan program-program katakanlah termasuk bansos misalnya, ya. Lalu apalagi yang dilakukan oleh presiden? Presiden cukup mengatakan bahwa ini game-game politik yang dilakukan oleh presiden ya, oleh Pak Jokowi misalnya. Misalnya dia cukup mengatakan presiden boleh kampanye. Ya betul. Orang ribut kan? Wah ini presiden tidak demokratis, dukung sana, dukung sini. Ternyata dia nggak kampanye. Tetapi orang, wah Jokowi hebat. Buktinya apa? Dia ada kesempatan kampanye, dia tidak lakukan. Ini hal-hal seperti ini. Betul. Itu Kampanye enggak, tapi bagi bansos kemana-mana. kan tadi sudah Emang apa sih nggak boleh? saya katakan. Ya. Nah, ini jadi kalau kita kan ada intervensi politik secara langsung nggak? Ada. Ternyata ya itu banyak sekali ya. Dianggap PDIP juga melakukan itu, walaupun lebih kecil ya skalanya. Partai-partai lain juga ada yang melakukan seperti itu. Mayoritas kepala daerah sekarang kan PJ, Pak. Loh iya, tapi kan tidak semua juga nurut lah. Kita jangan juga terlalu underestimate sama mereka ya. Mereka juga pasti punya aspirasi lah. Beberapa mungkin ada. Ya, termasuk kan kita tahu kan Kapolda saja mau jadi saksi. Kapolda, kan? guys. Nah, mungkin itu baru satu. Kalau misalnya tidak mendapat tekanan atau tidak mendapat perintah dari Kapolri, mungkin banyak lagi yang mau jadi saksi. Tapi kan persoalan saksi itu nanti benar atau tidak kan dibuktikan di MK kan gitu. Nah jadi menurut saya bahwa memang tidak ada intervensi kekuasaan secara langsung, tapi cukup memberikan pesan-pesan saja, pesan dan kesan bahwa arahnya ke sana gitu loh. Nah jadi itu yang ditangkap oleh elit politik, oleh kelas menengah, oleh rakyat. Ya kita bicara rakyat kan secara langsung seperti dikatakan oleh Pak Menteri Pariwisata tadi, mereka tidak terlalu banyak paham juga. Tetapi kan setiap rakyat ini kan ada elitnya yang memang mengatur mereka, mengajak mereka memilih, harus memilih siapa. Kalau menurut Sekjen PD Perjuangan tadi gimana Bang? Ini kan angkanya 33%, kita melihat ada kecenderungan dan kecurigaan yang nyata. Kalau itu kan tinggal dibuktikan saja. Saya selalu mengatakan, betul. Kalau kalian punya bukti angka-angka itu, buktikan saja di MK nanti. Kalau 33 itu maksudnya yang milih Mas Ganjar ya, memang sedikit sekali yang milih Mas Ganjar di bawah. Iya. Beda dengan survei di awal-awal dulu. Yang awal-awal beliau maju tuh 30 sekian apa semua segala macam.
aku ini dapilku itu 10 kabupaten kota, minimal ukurannya di tempatku. Yang harusnya di tempatku itu banyak suara Mas Ganjar. Dapil 3 Sumut. Si Antar, si Malungun, Tanah Karo, semua segala macam nih. Harusnya di sinilah tempatnya Mas Ganjar. Dapil agak lain ini Bang ya. Tapi kalau Deli Serdang dibilang segala macam, mungkin Mas Ganjar sedikit, dapilku hancur. Berarti ada kecurangan dong di sana? Nggak ada kecurangan, memang nggak ada yang pilih. Intervensi kekuasaan. Nggak ada, memang nggak ada yang milih. Itu yang tadi ku katakan, di Sumut yang DPT-nya di atas 10 juta, kan cuma 2 aja tempat di luar Jawa yang gede DPT. Itu Sulawesi Selatan sama Sumut. Itu Mas Ganjar cuma 10%. Malah Mas Anies yang sampai 40%. Walaupun menang Pak Prabowo di Sumut tipis dari Mas Anies. Mas Ganjar drop sekali. Itu makanya aku katakan ini bisa jadi 2 putaran karena memang Mas Ganjar kecil sekali suaranya. Kalau Mas Anies aku katakan sebagai pelaku di lapangan lah ya, udah jago memang 25 ini, udah segitu dia. Nah guys, waduh Masya Allah, itu tadi ada apa itu kepala BIN Bayangan yaitu Bung Zulpan dan kepala jaksa Bayangan, saya lupa namanya, dan Bang Deddy Sitorus selaku kepala BUMN, Menteri BUMN Bayangan, dan yang ahli survei tadi sebagai Menteri Pariwisata Bayangan. Wah, Masya Allah. Oke, pokoknya tadi ada yang menyalahkan masalah moral kekuasaan dan yang satu lagi ada menyalahkan masalah moral partai politik. Oke. Pokoknya betul kata apa itu yang kepala jaksa Bayangan, memang di lapangan fakta dan realita di lapangan yaitu memang 02. Masya Allah, memang real dan nyata di setiap TPS di daerah tempat kami, entah kalau di yang lain, di tempat saya memang lebih unggul dan wow, itu jaraknya itu sangat signifikan, kira-kira sangat jauh. Dan ini kalau kita bicara masalah moral tadi kan, saya selaku Menteri Pendidikan Bayangan, kira-kira ya kita harus rubah dulu, benahi dulu pendidikannya dulu yang harus diperbaiki. Itu ya pertama untuk merubahnya semua itu ya didahulukan dari pendidikan dulu. Nah itu, dan saya yakin dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang insya Allah akan menjadi presiden ke depan, saya yakin beliau pasti tahu akar permasalahan negeri ini dari dulu. Pasti beliau akan memajukan pendidikan Indonesia dengan program-program dan visi misi mereka yang sudah disiapkan. Waduh, Masya Allah. Tapi di situ untuk memutus mata rantai. Kalau tidak ya mau 20 tahun, 50 tahun ke depan ya tetap seperti itulah, tetap terus berujung dengan debat, ada saling salah. Ada yang merasa terzolimi, ada yang merasa itu. Pokoknya dirubah di situ. Itu kalau saya selaku Menteri Pendidikan Bayangan, kira-kira kan. Dan saya yakin dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran pasti bisa untuk menuju Indonesia emas. Memang Pak Presiden Jokowi itu pengaruhnya sangat besar karena beliau adalah orang yang baik, orang yang sangat baik, otomatis mendukung calon presiden yang baik juga. No comment, no debat. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.